Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 8. Alhamdulillah pagi hari ini kita bertemu kembali untuk belajar tentang materi SKI ya. Ibu harap tugas yang dikerjakan anak-anak hari ini tuh semuanya mengerjakan, jangan sampai ada satu anak pun yang tidak mengerjakan. Materi kita masih sama ya, tentang Daulah Abbasiyah. Kemarin kalian sudah tahu bagaimana awal mula terbentuknya Daulah Abbasiyah. Daulah Abbasiyah itu daulah yang ada setelah runtuhnya dinasti Umayyah. Kemudian ada namanya Muhammad bin Ali, ada namanya siapa lagi. Nah, anak-anak jangan sampai lupa nama-nama tersebut. Terbentuknya Daulah Abbasiyah itu disebabkan beberapa faktor pendukung, yakni 1. Perpecahan internal keluarga Daulah Umayyah dan kekisruhan politik dalam negeri. 2. Munculnya gerakan perlawanan terhadap pemerintah Daulah Umayyah yang dilakukan oleh kelompok Mawali. 1 ya, diingat-ingat, kelompok Mawali. Yang kedua, kelompok Dahak bin Qais. Kemudian yang ketiga, kelompok Syiah yang menilai tumpuk kekuasaan khalifah adalah hak keturunan Ali bin Abi Thalib dan ingin menuntut balas atas terbunuhnya Husain bin Ali di Karbala. Jadi mereka itu menuntut balas atas kematian dari putra Ali bin Abi Thalib. Nah, kelompok dari Daulah Abbasiyah itu digerakkan ya di tahun 750 Masehi untuk menggulingkan Daulah Umayyah serta menuntut balas atas terbunuhnya Husain bin Ali di Karbala. Nah, kemudian yang ketiga, perpecahan kelompok suku Arab Utara dan Arab Selatan. Jadi pada waktu itu sudah terjadi perpecahan antara suku. Jadi ada kelompok Arab Utara dan satunya ada kelompok Arab Selatan. Yang kemudian keempat, kekecewaan ulama dan tokoh agama kepada Khalifah Marwan. Kemudian yang kelima, wafatnya Khalifah Marwan bin Muhammad. Jadi ketika wafatnya Khalifah Marwan bin Muhammad, otomatis Daulah Abbasiyah langsung terbentuk. Seperti itu enggak anak-anak? Para pemimpin Daulah Abbasiyah. Jadi Daulah Abbasiyah itu berkuasa selama 5,5 abad. Lama nggih? 5,5 abad, dari tahun 750 Masehi sampai 1258 Masehi. 750 Masehi itu setelah runtuhnya Daulah Umayyah. Kemudian dilanjutkan oleh Daulah Abbasiyah setelah terbunuhnya khalifah terakhir pada Daulah Umayyah. Pada tahun 750 sampai 1258 Masehi itu terdapat banyak sekali khalifah, ada 37 khalifah. Nah, di situ bisa anak-anak lihat ya. Sampai yang terakhir itu Al-Mu'tasim Billah yang berkuasa dari 1242 Masehi sampai 1258. Bayangkan ya, anak-anak, dari 37 khalifah pastinya terdapat masa kejayaan, masa kemunduran, masa keemasan. Di situ coba anak-anak mencari tahu bagaimana profil atau kepribadian para khalifah tersebut sampai bisa memimpin sampai setengah abad ya, sehingga bisa memimpin sampai setengah abad. Tentunya para khalifah tersebut itu khalifahnya dalam memajukan pemerintahan itu juga sangat mempunyai strategi yang sangat bagus ya. Karena apa? Bisa mendirikan atau bisa mempertahankan Daulah Abbasiyah selama setengah abad, itu prestasi yang luar biasa gemilang. Nah, dalam Daulah Abbasiyah itu menerapkan sistem pemerintahan monarki, di mana khalifah dipilih berdasarkan garis keturunan dan rakyat harus tunduk menerimanya. Kalau di Indonesia menerapkan demokrasi Pancasila, di mana presiden dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum atau pemilu. Jadi perbedaannya, kalau pada waktu itu Daulah Abbasiyah itu menerapkan sistem pemerintahan monarki atau kerajaan. Jadi secara turun-temurun khalifah yang telah terpilih kemudian tergantikan akan diteruskan oleh garis keturunan dari khalifah tersebut dan kemudian menggantikan khalifah yang terpilih tersebut. Kalau di Indonesia itu menerapkan demokrasi Pancasila, di mana presiden dipilih oleh rakyat melalui pemilu. Lah, kalau pemerintahan kita itu jelas demokrasi Pancasila, jadi tidak sama pada waktu diterapkannya pemerintahan monarki pada Daulah Abbasiyah. Nah, tugas anak-anak hari ini itu adalah membuat silsilah seperti ini ya, silsilahnya, membuat silsilah Daulah Abbasiyah. Jadi pohon silsilah Daulah Abbasiyah.
Ada 37 nanti dibentuk dalam pohon ya, dibentuk dalam pohon. Bentuknya tidak harus kotak persegi panjang, kotak atau persegi panjang, tapi bisa dibentuk sesuai kreativitas anak-anak. Bisa berbentuk seperti awan atau berbentuk bintang atau yang lainnya. Itu dituliskan di kertas karton ya, berwarna atau bisa diwarnai. Kemarin ada anak yang membuat itu, membuat pohon silsilah Daul ABC itu sangat menarik. Jadi bentuk di kertas karton, kemudian dikasih apa ya, seperti pinggirannya itu bagus. Jadi ada bunga-bunga, ada kayak kartun gitu juga. Seperti itu ya. Nanti dibentuk di kertas karton, kemudian anak-anak foto sambil memegang hasil karya anak-anak tersebut. Ya. Menggunakan kertas karton, kemudian memegang hasil karya anak-anak tersebut dan diupload di KI3. Tugasnya hanya itu ya. Setelah diupload di KI3, Ibu harap kertas karton Ananda yang telah Ananda buat itu ditempelkan di tembok kamar kalian, gitu ya, di dinding kamar kalian. Jadi itu apa? Kertas kartonnya ditempelkan di dinding kamar kalian supaya apa? Ananda ketika bangun tidur atau ketika masuk kamar itu bisa lihat, paling enggak hafal lah beberapa nama khalifah tersebut. Alhamdulillah kalau sampai 37 nama itu Ananda hafal, karena itu sangat penting ya. Jadi tahun bergantinya khalifah, dari tahun ini itu Ananda hafal. Setelah khalifah ini itu siapa? Khalifah ini setelah ini siapa? Setelah ini siapa gitu ya. Ibu harap Ananda lebih semangat belajar lagi meskipun dalam masa pandemi ini. Sudah ya, Ibu tunggu tugas dari kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.